Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nudin dengan 221010063. Saya dari program studi pendidikan agama Islam dari A2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai materi tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Jadi di sini terbagi menjadi beberapa poin, yaitu dari peta konsep. Yang pertama yaitu latar belakang dinasti Abbasiyah, dan yang kedua faktor-faktor yang mendorong perubahan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga cabang-cabang ilmu pengetahuan, dan yang terakhir pengaruh dan warisan Abbasiyah. Oke, di sini masuki materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang sejarah Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang didirikan pada tahun 750 Masehi oleh As-Saffah bin Ali bin Abdullah. Dinasti ini muncul setelah mengalahkan Umayyah melalui revolusi yang didukung oleh berbagai kelompok, termasuk Mawali yang merasa kurang terkomodasi pemerintahan Umayyah. Selama masa kejayaannya, dinasti Abbasiyah dikenal sebagai pendorong kemajuan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Khalifah-khalifah termuka seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun memainkan peran penting dalam membangun Baghdad sebagai pusat intelektual dunia. Jadi Baghdad tersebut menjadi rumah bagi Baitul Hikmah, sebuah institusi yang menjadi pusat penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan termasuk matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan sastra dan kimia. Dinasti Abbasiyah tidak hanya memerintah secara politik, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan budaya dan sains berdampak hingga dunia barat, terutama selama masa Renaissance. Baik, memasuki materi yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor yang mendorong ilmu pengetahuan. Jadi dinasti Abbasiyah ini dikenal sebagai satu kemasan dalam sejarah Islam, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ada beberapa faktor utama yang mendukung kemajuan tersebut, yaitu faktor yang pertama yaitu dukungan para khalifah. Para khalifah Abbasiyah sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Khalifah seperti Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun memainkan peran penting dengan memberikan pelindungan dan pendanaan bagi para ilmuwan. Mereka menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meneliti dan inovasi serta memfasilitasi pertukaran gagasan dari berbagai budaya. Faktor yang kedua yaitu penerjemahan karya kuno. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pada masa itu adalah penerjemahan karya-karya filsafat dan ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Proses penerjemahan ini membuka akses umat Islam terhadap gagasan dan pengetahuan dari peradaban sebelumnya, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut. Proyek ini dimulai dengan pendirian institusi-institusi seperti Baitul Hikmah. Terus masuki faktor yang ketiga yaitu mengenai peran Baitul Hikmah. Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun di kota Baghdad menjadi pusat intelektual dunia. Di tempat ini para ilmuwan dari berbagai bangsa berkumpul untuk menerjemahkan, meneliti, dan berbagai pengetahuan. Selain sebagai pusat penerjemahan, juga menjadi diskusi ilmiah dan pengembangan berbagai disiplin ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Berkat dukungan tersebut, dinasti Abbasiyah berhasil menjadi mercusuar peradaban dunia pada masanya dengan warisan ilmu pengetahuan yang terus berpengaruh hingga saat ini. Oke, selanjutnya materi yang ketiga tentang cabang-cabang pengetahuan. Ini ada beberapa ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah,
ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang, termasuk cabang-cabang ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama filsafat. Pemikiran filsafat berkembang pesat berkat penerjemahan karya-karya filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Plato ke dalam bahasa Arab. Para filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam, menghasilkan pemikiran yang mempengaruhi Eropa pada masa Renaissance. Misalnya, karya Ibnu Sina dalam metafisika dan epistemologi menjadi dasar filsafat skolatik di dunia barat. Cabang yang kedua yaitu astronomi. Bidang astronomi maju pesat dengan kontribusi ilmuwan seperti Al-Batani dan Al-Farghani. Mereka mengamati cermat dan kesalahan dalam perhitungan astronomi Yunani seperti Ptolemaios. Al-Bani misalnya menyusun tabel astronomi yang sangat akurat yang digunakan oleh para astronom selama berabad-abad. Terus cabang ilmu pengetahuan yang selanjutnya yaitu kedokteran. Ilmu kedokteran mencapai puncaknya dengan tokoh seperti Al-Razi dan Ibnu Sina. Al-Razi dikenal dengan penelitiannya tentang penyakit menular dan cara pencegahannya. Sementara itu, karya Ibnu Sina, Al-Qanun fi al-Tib, menjadi ensiklopedia kedokteran yang diakui sebagai referensi utama di universitas Eropa hingga abad ke-17. Cabang selanjutnya yaitu matematika. Dalam matematika, Al-Khwarizmi dikenal sebagai bapak aljabar. Ia menyusun buku Alkitab Al-Muhtasor fi Hisab Aljabar wal Muqabalah yang memperkenalkan konsep aljabar dan algoritma. Istilah algoritma berasal dari namanya. Terus karya ini menjadi dasar matematika modern aplikasikan dalam banyak bidang termasuk teknologi. Cabang ilmu pengetahuan selanjutnya itu kimia. Jabir Ibnu Hayyan adalah pelapor dalam ilmu kimia. Ia mengembangkan metode kristalisasi dan sublimasi serta memperkenalkan berbagai alat laboratorium kimia seperti retort dan alembik. Metodologinya yang berbasis eksperimen menjadikan kimia sebagai ilmu yang sistematis. Kemajuan di berbagai bidang ini menunjukkan bagaimana dinasti Abbasiyah menjadi pusat peradaban dunia dengan pengaruh yang melampaui batas waktu dan wilayah. Terus materi yang terakhir yaitu tentang pengaruh dan warisan Abbasiyah. Jadi ilmuwan muslim tidak hanya menghasilkan penemuan baru, tetapi juga menerjemahkan dan mengembangkan pengetahuan dari peradaban sebelumnya seperti Yunani dan Persia melalui pusat Andalus dan Sicilia. Karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Mungkin pengetahuan tersebut masuk ke Eropa. Penemuan di bidang matematika, kedokteran, dan filsafat oleh tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Khwarizmi menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa, terutama selama masa Renaissance. Hal ini menjadikan peradaban Islam sebagai penghubung penting dalam transfer ilmu pengetahuan dunia. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Oke, cukup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.